Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mara Peter Bobolon dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang anatomi bagian kepala dan leher. Nah, ada yang udah tahu belum bagian otot kepala dan leher ada apa aja? Nah, kalau belum tahu, mari simak penjelasan berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan otot bagian kepala di bagian orbital. Di orbital group terdapat dua otot, yaitu orbicularis oculi adalah otot tipis yang mengelilingi mata, yang berfungsi untuk menutup rapat kelopak mata, menutup perlahan kelopak mata, dan menahan air mata. Yang kedua, ada corrugator supercilii. Adalah otot kecil yang terletak di superior orbiculis oculi yang berfungsi menyamakan alis dan membuat kerutan pada jembatan hidung. Sekarang di bagian nasal. Nah, di bagian nasal terdapat tiga otot, yaitu nasalis. Adalah otot hidung yang terbesar yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu alar dan transvers. Nasalis berfungsi di bagian transfer untuk menutup lubang hidung dan bagian alar untuk membukanya. Dan yang kedua ada procerus. Procerus adalah otot wajah di bagian paling atas, yaitu di sekitar bawah dahi. Berfungsi untuk menarik alis ke bawah sehingga menghasilkan tarikan pada wajah seperti mengerutkan kening. Yang ketiga ada depressor septinasi. Adalah otot hidung yang berfungsi untuk ekspresi wajah. Bagian ini berfungsi untuk memperlebar lubang hidung. Sekarang di bagian oral terdapat dua otot, yaitu orbicularis oris adalah serabut otot yang menutup lubang rongga mulut. Bagian ini berfungsi untuk mengerucutkan bibir. Kedua ada buccinator, adalah otot wajah yang terletak di pipi. Bagian ini berfungsi untuk menarik pipi ke dalam berlawanan dengan gigi. Nah, sekarang kita lanjut di bagian otot mulut kecil. Di bagian ini terdapat dua otot, yaitu di bagian bawah dan atas. Bagian bawah itu terdapat tiga otot lagi, yaitu depressor labii inferioris, adalah otot wajah yang berfungsi untuk menarik bibir bawah ke arah bawah atau ke samping. Otot ini juga dikenal dengan nama quadratus labii inferioris, atau juga bisa dipanggil quadratus menti. Yang kedua ada depressor anguli oris, adalah otot di wajah yang berfungsi untuk menarik sudut mulut ke arah bawah dan membuat kerutan di dahi. Otot ini terletak di kedua sisi rahang bawah dan berbentuk segitiga. Yang ketiga ada mentalis, adalah otot sentral yang berpasangan pada bibir bawah yang terletak di ujung dagu. Otot ini berfungsi untuk mengangkat bibir bawah dan menyebabkan kerutan pada dagu. Nah, pada bagian atas terdapat 6 otot. Yang pertama ada levator labis superioris olecunasi, adalah otot bibir atas yang berfungsi untuk mengangkat bagian atas ke arah pipi, melebarkan lubang hidung, dan menghasilkan ekspresi menggeram. Yang kedua ada zygomaticus minor yang masuk ke bagian luar bibir atas. Otot ini menarik bibir ke belakang, ke atas, dan keluar, dan berhubungan dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kesedihan. Yang ketiga ada levator labis superioris, adalah otot lebar yang bertanggung jawab untuk mengangkat bibir atas. Otot ini berasal dari kedua sisi hidung dan memanjang hingga ke bibir. Yang keempat ada levator anguli oris, masuk ke sudut mulut secara miring dan berhubungan dengan otot lain termasuk zygomaticus, triangularis, dan orbicularis oris. Otot ini berkontraksi untuk mengangkat sudut mulut, menghasilkan sebagian ekspresi senyuman. Yang kelima ada zygomaticus major, menarik mulut ke arah atas dan keluar untuk menghasilkan senyuman. Yang keenam ada otot risorius, berada di lateral orbicularis oris dan masuk ke dalam sudut mulut. Otot ini menarik mulut ke arah belakang dan menirukan senyuman, namun tidak mempengaruhi kulit di sekitar senyuman. Yang jadi alhasil ekspresi wajah ini sering diartikan wajah yang tidak peduli. Sekarang kita masuk ke bagian kuping atau telinga. Di bagian ini terdapat tiga otot, yaitu auricularis anterior, adalah otot yang terletak di antara telinga dan mata, dan merupakan bagian dari otot auricular atau otot telinga. Yang kedua ada auricularis superior, adalah otot yang terletak di atas daun telinga, bagian luar, dan berfungsi untuk menarik daun telinga ke atas. Yang ketiga ada auricularis posterior, adalah otot, saraf, dan arteri yang terletak pada telinga juga, berfungsi untuk menarik daun telinga luar ke belakang. Nah, kita lanjut ke bagian otot occipitofrontalis. Otot di bagian ini terdapat tiga, yaitu epicranial aponeurosis, dan lapisan tiga kulit kepala yang berfungsi sebagai tendon perantara antara bagian occipital dan frontal otot occipitofrontalis. Kedua ada frontal belly atau perut frontal, adalah bagian dari otot occipitofrontalis yang terletak di area dahi. Otot ini juga dikenal sebagai otot frontalis yang berfungsi untuk mengangkat alis, membantu menghasilkan ekspresi cemberut, meringkut kulit dahi. Dan yang ketiga ada occipital belly atau perut occipital, adalah bagian dari otot occipitalis yaitu otot yang terletak di bagian belakang kepala, berfungsi untuk menggerakkan kulit kepala ke belakang tengkorak. Sekarang
saya akan menjelaskan otot bagian leher di bagian otot superficial. Di bagian ini terdapat 3 otot, yaitu yang pertama ada otot platisma. Adalah otot yang lebar dan tipis yang terletak di bagian depan leher, dada, dan wajah. Berfungsi untuk membantu pergerakan rahang dan mulut atau mengencangkan kulit di bagian wajah, bagian bawah, dan leher. Yang kedua ada sternocleidomastoid. Adalah otot terbesar di bagian depan leher yang berfungsi untuk menekuk leher, memutar kepala, dan membantu pernapasan. Yang ketiga ada subclavius, adalah otot kecil yang berbentuk segitiga yang terletak di bawah clavikula dan di antara tulang rusuk pertama. Berfungsi untuk menekan, memutar ke anterior, dan berpotensi memperpanjang clavikula. Sekarang saya akan menjelaskan otot suprahyoid. Yang pertama ada otot mylohyoid, adalah otot yang berbentuk pipi dan segitiga yang terletak di daerah leher dan berfungsi untuk menelan dan berbicara. Yang kedua ada otot styloid, adalah otot ramping yang berfungsi untuk menarik tulang hyoid ke belakang dan memanjangkan dasar mulut. Otot ini juga berperan dalam mengangkat tulang hyoid saat menelan. Yang ketiga ada otot digastrik yang terbagi menjadi 2, yaitu otot digastrik anterior adalah salah satu dari 2 perut otot digastrikus yang terletak di bawah rahang bawah. Berfungsi untuk membantu menstabilkan tulang hyoid saat menelan. Dan otot digastrik posterior adalah bagian dari otot digastrikus, yaitu otot kecil yang terletak di bawah rahang, tepatnya di leher. Berfungsi untuk membuka rahang saat otot masseter dan temporalis relax. Yang keempat ada otot geniohyoid, adalah otot pendek dan berpasangan yang berfungsi untuk mengangkat kompleks hyoringeal serta mengendalikan posisi dan fungsi taring. Kita lanjut ke bagian otot infrahyoid, yaitu yang pertama ada otot thyroid, adalah otot rangka kecil di leher yang berfungsi untuk menekan tulang hyoid dan mengangkat laring saat menelan. Yang kedua ada otot sternothyroid, adalah otot yang terletak di bagian depan leher dan merupakan bagian dari kelompok otot infrahyoid. Berfungsi untuk menekan tulang hyoid dan laring, membantu dalam menelan, berbicara, dan mengunyah. Yang ketiga ada otot omohyoid yang terbagi menjadi 2, yaitu otot omohyoid superior, adalah salah satu otot perut yang membentuk otot omohyoid, yaitu otot yang terletak di leher. Otot perut superior melekat pada tulang hyoid, dan otot omohyoid inferior adalah bagian dari otot omohyoid yang melekat pada scapula dan berakhir pada tendon intermediate. Yang keempat ada otot sternohyoid, adalah otot pipi yang terletak di kedua sisi leher dan berfungsi untuk menarik tulang fascioid dan lidah ke arah kauda dan menekan tulang hyoid dan laring. Sekarang saya akan menjelaskan otot anterior vertebral yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada rectus capitis lateralis, adalah otot pipi dan pendek yang terletak di leher, tepatnya di bagian atas leher di bawah belakang kepala. Fungsinya menjadi landmark penting dalam pendekatan posterior dan lateral ke jugular foramen. Yang kedua ada rectus capitis anterior, adalah otot pendek dan datar yang berfungsi untuk membantu melenturkan kepala dan leher. Yang ketiga ada otot lemus coli, adalah otot yang terletak di bagian depan tulang belakang antara atlas dan vertebra toraks ketiga. Otot ini memiliki fungsi untuk memfleksikan leher dan membantu fleksi lateral leher. Keempat ada otot longus capitis, adalah otot utama leher yang berfungsi untuk menentukan dan memutar kepala ke arah lateral. Sekarang saya akan menjelaskan tentang otot lateral leher, yaitu otot skelet. Otot skelet terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada otot scalenus anterior, adalah otot leher yang dikenal sebagai struktur atau kunci untuk saluran toraks karena merupakan penanda anatomi yang penting. Yang kedua ada scalenus medius, adalah otot terbesar dan terpanjang dalam kelompok otot scalenus di leher, berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk pertama. Ketiga ada scalenus posterior, adalah otot yang terletak di bagian lateral leher, tepatnya di belakang sternocleidomastoid, berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk kedua. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian posterior atau belakang. Di bagian ini ada otot superficialis posterior yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada otot trapezius, adalah otot besar dan berbentuk segitiga yang terletak di punggung atas dan bagian belakang leher, berfungsi untuk menggerakkan kepala, leher, dan punggung atas dan menjaga dan menyesuaikan postur tubuh. Kedua ada otot splenius capitis, adalah otot yang terletak di bagian belakang leher yang berfungsi untuk menggerakkan kepala dan leher. Yang ketiga ada otot splenius cervicis, adalah otot yang berada di bagian belakang leher dan merupakan bagian dari otot punggung dalam, berfungsi untuk membantu menggerakkan kepala ke belakang, telinga ke bahu, dan dagu ke bahu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang otot dalam di bagian posterior, yaitu otot transversospinalis. Di bagian ini terdapat 3 otot, yaitu yang pertama ada otot semispinalis cervicis,
adalah otot yang berada di leher dan merupakan bagian dari kelompok otot semispinalis. Berfungsi untuk menggerakkan kepala, leher, dan punggung atas ke berbagai arah. Kedua ada otot semispinalis cubitus, adalah otot leher yang panjang dan tipis, terletak di bagian belakang leher di kedua sisi tulang belakang. Berfungsi untuk melakukan ekstensi kepala dan leher dan melakukan rotasi kepala dan leher ke arah yang berlawanan. Ketiga ada otot semispinalis thoracis, adalah otot yang merupakan bagian dari kelompok otot transversal spinalis dan berfungsi sebagai pelindung dada atau pelindung dada setengah duri. Kita lanjut ke bagian yang lebih dalam, yaitu otot suboccipital. Di bagian ini terdapat 5 otot, yaitu yang pertama ada otot obliquus capitis inferior, adalah otot kecil di leher yang berfungsi untuk memutar dan memanjangkan kepala. Kedua ada otot obliquus capitis superior, adalah otot suboccipital yang terletak di bagian belakang atas leher dan berfungsi untuk memanjangkan kepala. Yang ketiga ada otot rectus capitis posterior major, adalah otot suboccipital yang terletak di bagian belakang atas leher. Otot ini merupakan otot rectus capitis terbesar dan berfungsi untuk menentangkan dan memutar kepala. Yang keempat ada otot rectus capitis posterior minor, adalah otot kecil di bagian belakang atas leher yang berfungsi sebagai ekstensor kepala yang lemah. Kelima ada deep back muscles atau otot punggung dalam, adalah otot-otot yang terletak di kedua sisi tulang belakang dari tengkorak hingga panggul. Otot-otot ini berfungsi untuk menopang tulang belakang, menjaga postur tubuh, dan memungkinkan gerakan kepala, leher, dan batang tubuh.